Tome marah dan akhirnya muncullah hashtag please educate your fandom engine_criminal. Padahal itu oknum. Tapi kenapa? Kenapa? Dicari celah-celah argumen jelek apa gitu. Iya. Mungkin jangan so baik. Iya. Jujur aja. Mungkin iya kayak gitu sih, Kak. Halo Watcher, Waga Culture. Welcome to this culture. Diskusi Korean culture, podcast culture bareng Trio Culture. Jadi everyone, for the first time akhirnya kayaknya kita akan melakukan combat, bertengkar, berantem. Perlihatkan akan bertengkar di sini. Ya. Jadi hari ini gue ditemani belum mulai loh. Enggak kok, aku mah baik. Jadi hari ini gue ditemani oleh dua teman gue ya. This is our mutual friend dan juga our listener ya. Yes. Our listener. Jadi suatu hari mungkin kita perkenalkan dulu ya. Yang pertama di sini ada Mbak Echa. Halo. Aku Echa. Perkenalan apa aja nih? Fandom. Oke. Aku Echa sebagai treasure maker atau teme. Teme itu Teume kan ya? Bacanya teme. Bacanya teme. Dari treasure maker. Kalau di Korea itu treasure itu dibacanya trejo. Maker jadi meko. Nah, jadi trejo meko jadi teme. Jadi dari teme, shout out buat teman-teman yang teme juga. Voting dulu. Mau comeback tolong dibantu ya. Mau comeback 1 September. Bentar lagi, benar. Oke, ini dari tadi kita sebelum pre-mulai kita ngobrol-ngobrol, ternyata warnanya juga hari ini warna teme ya. Warna biru. Ini ada temennya, ternyata ada baby teme di sini. Iya, parah banget. Please tell me apa yang perlu gue sukai nih. Lu influence gue lah, apa yang perlu gue sukai tentang teme. Tapi gue ini gak sengaja gitu ya, gak sengaja. But I would like to know teman-teman teme ya, apa yang harus gue sukai dari teme. Nah, tapi thank you Echa perkenalannya. Kita lanjut dulu ke our second guest kita. Ada Mila. Yeay, halo Cer. Nama aku Mila dari Engine. Nah, fansnya Enhypen. Gimana coba kalian give a comment Engine dan Teme kok bisa duduk satu kursi? Kok bisa duduk satu kursi Teme dan Engine? Gong banget gitu. Dan ini disclaimer, they are my mutual friends tapi mereka bukan temenan sebenarnya. Kalian baru kenal kapan? Baru hari ini. Tadi baru ketemu hari ini. Baru ketemu hari ini. Kayaknya kenapa berjarak ya duduknya ya? Gak apa-apa. Belum akur. Iya. Jadi mereka they're my mutual friend. Echa teman kuliahku, Mila rekan kerjaku gitu ya. Rekan kerja ya, behind the scene culture ya, ini Mila juga gitu. Nah, Mila adalah Engine, habis itu Echa adalah Teme. Betul ya, Teme ya? Gue takut salah pronounce. Enggak benar-benar Teme ya. Dan dipertemukan hari ini untuk diskusi ya. Gue cuman tahu informasinya doang kalau misalnya antara Enhypen dan Treasure ya. Enhypen dan Treasure itu saling bertengkar. But to be honest, salah. Bukan idolnya, tapi Engine dan Teme. Jadi bukan Enhypen dan Treasure-nya ya. Enhypen dan Treasure-nya Temenan. Iya, foto bareng. Satu agency kan? Beda. Kalau Enhypen itu Billy Flap, Under Hype. Gue baru Billy Flap ya? Iya. Kalau Teme? YG Entertainment. Adanya Blackpink, Big Bang dan lain-lain. Oke. Iya. Kalau Billy Flap. Jadi dia itu adalah agensi turunan Hype. Jadi Hype kan ada beberapa sub agensi. Oke. Nah, jadi dia Billy Flap itu. Betul. Beda agensi, tahun debut sama ya? Sama. Tahun debut sama. Oke, tadi clarify. Jadi yang sering bertengkar bukan mereka foto bareng baik-baik. Jadi yang suka bertengkar ini siapa sebenarnya? Kita. Fandomnya ya. Ya, pertanyaan berikutnya, apa yang kalian pertengkarkan? Apa ya? Oknum.
kayak the last topik yang kalian at least yang kalian tahu ya, mungkin bukan tadi kayak kata Mila juga maybe oknum gitu ya, yang bertengkar, mungkin bukan kalian juga nggak ikut dalam argumentasinya tapi Ikut. oh iya oh ikut ya. Jujur kalau aku enggak. Tapi ikutnya setelah oknum tersebut nge-trigger kita. Apa Gitu. trigger-nya? Coba give me context. Jadi for the first thing ya. Jadi waktu awal-awal Coachella gitu ya. Zaman-zaman Coachella kemarin tahun ini. Oke. April. Oke. April 2025. Gue ingat Hypen kan emang tampil ya. Betul. Jadi perwakilan salah satunya boy group yang mewakili Korea Selatan. Panas dong. Panas. Dia panas dong. Enggak sih. Enggak sih. Dia panas-panas. Tapi intinya semua attention ke mereka lah gitu. Terus di situ juga ada Lisa Blackpink Yeah. sebagai guest. Nah, mereka dance cover. Oke. Dance cover. challenge ya. Dance challenge. Challenge. Kok dance cover sih? Dance challenge. Oke. Jadi biasalah kalau antar idol K-pop tuh ada semacam kayak saling mensupport lagu masing-masing dengan dance challenge gitu masing-masing Itu kalau lagunya. nggak salah di situ jadi si Lisa dansin lagunya Hypen, Betul. dansin lagunya Lisa gitu. Betul. Tapi collab berdua. Oh tapi bareng. Iya, Bareng. On one stage. Iya. Betul. Enggak stage Nggak di sih, panggung. nggak di panggung. Di jalanan, di TikTok. Oh, ini performance buat konten aja. Iya. Bahkan salah biasanya satu tuh di belakang promosi lah. panggung. Dalam bentuk supporting one another. Gitu. Betul, Oke, gitu. balik Coachella, Lisa dan Hypen. Iya, mereka lagi dance challenge. Terus rame lah gitu kan, viral, FYP lah pokoknya intinya. Terus enggak sampai FYP, pokoknya ramenya antar ya ke Engine sama ke Blink gitu FYP kan. kalian. Iya, FYP kita lah gitu. Nah, terus ada salah satu akun yang muncul gitu kan. Bernama Momo Sajang apa ya namanya? Sampai apa? Oke. Karena ketikannya jahat. Pokoknya dia ngetiknya gini, kan ada, pokoknya Lisa itu bareng sama dua member ENHYPEN, namanya Nicky sama Jay. Oke. Nah, Jay ya. iya, Oke. nah Ini beda sama Jake. beda. Beda. Oke. Ah. Oh, lu juga tahu ya? Gue tahu semua member. Dan gue nggak tahu semua member Treasure. Berarti sebenarnya yang haters Jadi dia ya. Oke. Iya, Ya, tahu nggak tahu wajar lah gitu. betul. Oke, Jay sama soalnya yang gua tahu lu kan star utama lu Jake ya. Jasuke. Jasuke. Apa tuh Jasuke tuh, Pak? Ah, Jasuke tuh apa? Jasuke keju. Iya. Jadi itu sebenarnya gabungan trio sebenarnya. Jadi di masing-masing grup sih yang banyak member biasanya ada trio. Ini tuh kayak subnya gitu. Enggak sih, Kan kalau yang tapi kayak gitu, mereka tuh 2002 line. Karena sama-sama lahir di tahun 2002. Oke. Gitu. Iya, Iya. berandang. Iya. Kak Sultan 2000 berapa? Gue 2000 mundur banyak. Gila, ternyata gue lagi. Iya, Dede. Ini si Adelaide ini muda-muda banget tadi. Oh, tapi mereka udah senior. Itu mana senior? Udah senior. Tapi Iya kan? Treasure juga kan? 2002 Iya. Iya. Sama Udah banyak muda ada. banget mah. Sekarang yang debut tuh udah 2008. 2009. 2009. Hars gitu muda-muda banget. Oh, 2008 2009 itu. Oh iya. Oke, iya 2002 senior. Senior. Oke. Itu. Jadi siapa? Lisa, Weh, Jasuke dulu. Jasuke siapa aja tadi? Jae, Sunghoon, Jake. Jae Sung Hoon Jae. Oke, Iya. lanjut Lisa. Iya, jadi Lisa sama siapa? Hyper. Ya, sama Jay sama Nicky gitu. Nah, mereka dance challenge. Terus abis itu ada si Momo saja nge-tweet. Nge-tweetnya itu wah ketikannya jahat banget. Ngomongnya gini, Nicky is the ugliest K-pop idol ever. Nicky and Hyper. Iya, karena dia waktu itu hairstylenya tuh kayak putih gitu kan. Putih terus habis itu dia juga kalau putih kan biasanya juga si alisnya juga ngikut ya. Terus jadinya kayak ya gitulah ya, memancing keributan seperti itu. Apa tuh Nicky is the ugliest Ugliest. K-pop idol ever. Ini triggernya. Iya, terus dan si Mama Sajang ini dikenal sebagai Tome. Dulu. Dulu ya. Oh, tapi lu tahu juga kayak sini. Tahu. Rame banget. Tahu. Rame banget. Soalnya ini merembet kemana-mana. Oh, wow. Masalah ini. wow. Iya, Oke. kayak karena itu akhirnya
ya marah dong engine gitu kan. Terus akhirnya si engine ini muncullah dengan tweet membanding-bandingkan si Nikki dengan anggota Member Treasure. Treasure bernama Hyun Suk. Nah, Hyun Suk itu adalah salah satu anggota di Treasure yang penampilan pun nyentrik, Benar. kayak suka pakai rambut hijau. Hyun Suk. Hyun Sok. Sebenarnya bacanya Hyun Sok. Oh ya maaf. Hyun Sok. Hyun Suk. Baca pronunciation-nya Hyun Sok, tapi tulisannya Hyun Suk. Oke, Hyunsuk. Oke. Ini di compare lah sih. Di compare. Nih lo lihat nih perbedaannya gitu. Ini Mana kalau yang lihat beneran? si engine yang nge-compare juga agak-agak Iya, setuju. Ini oknum ya? Iya. Ini masih oknum gitu. Terus pokoknya nge-compare kayak gitu. Terus intinya kayak nih lo lihat deh siapa yang cakep, siapa yang beneran ugly gitu kan. Terus ya dan itu merembet gitu ya sampai ke TikTok, sampai ke adalah oknum-oknum gitu ya engine yang mampir ke lapaknya Treasure gitu ya, akun Banyak Treasure. banget, Terus kayak banyak and banget. Happen, definisi lapak tuh apa? lapak tuh adalah akunnya. akun Oh, official atau akun NCT punya Teme. akun TikTok. Oh, Ya. jadi akun TikToknya si Treasure dan Treasure. Treasure Maker disamperin sama si sama engine. Setiap update. Anjing. Iya. Tapi itu sebenarnya terjadi di berbagai fandom. Ingat, itu terjadi di berbagai fandom. Sangat Dan gitu. Lapak and Hypen juga sering dimasukin sama berbagai fandom lainnya gitu. Jadi emang itu udah sering lah terjadi. Tapi gitu. itu waktu April itu panas banget ya. panas banget. Ini April this year ya, soal Iya. Coachella ya. Lagi Coachella lagi panas-panasnya gitu kan. Terus bahkan di TikTok tuh kayak komennya, and Hypen bentar lagi. Gue potong dulu ya. Ini gue pengen dapet cerita on your part dulu nih Mila. Nanti gue pengen dengerin juga dari Eca ya. Oke. Iya. Lanjut Mila. Apa? Oh iya oke. Ya, Enhypen ketikannya Enhypen bentar lagi 30M nih gitu. Ini Mampir dong gitu. Engine oke. nge-spam di situ di akun-akunnya. Misalkan member Treasure tuh lagi ngupload gitu ya, terus ada komentar dari Engine gitu. Dan itu kayak menyebar banget. Dan bener-bener apa ya? Aku ngelihatnya sebagai Engine yang dulu itu aku nggak ikut-ikutan gitu kan. Aku bukan orang yang gimana gitu ya. Aku tahu kalau itu oknum gitu. Cuma pengen ya engagement aja gitu. Terus pada akhirnya karena sebegitunya gitu ya, semasif itu, spam itu gitu ya, akhirnya Tome marah dan akhirnya muncullah hashtag please educate your fandom engine_criminal. Padahal itu oknum. Engine Tapi kenapa criminal. trending nomor 1? Training nomor Satu. 1. Jadi si Teme. Temenya ngebor-borin Iya. hashtag ini Iya. juga, engine_. Engine_ Iya. sama engine. Padahal itu oknum. Tapi mereka mengeneralisir seakan-akan itu semua ulah engine as general. Kita mengeneralisir anjir. Enggak, kita yang mana yang kita generalisir? Momo Sajang. Ya emang Momo Sajang kan belum. Kita nggak generalisir apapun. Mereka yang mulai. Ya kan? Mereka yang mulai gitu. Terus naiklah itu gitu kan hashtag itu bener-bener ada kali 3 harian ya, 4 hari, 7 hari, seminggu ada kali. Iya, kayaknya seminggu ada sih. Wah itu bener-bener Lumayan. yang tadinya tuh engine yang udah dewasa mungkin ya itu pada tersulut juga gitu. Apa nih senggol-senggol fandom gue gitu kan. Gue aja gak ikut-ikutan kemarin. Kalau tiba-tiba nyenggol engine nih, terus tiba-tiba dibubuhin kata kriminal. Bentar ya. Ini ada something interesting. Gue pengen unpack story-nya dulu ya. Gue pengen unpack story. Habis itu gue pengen coba unpack aktivitas. Tadi kan war tuh selama 7 hari gitu. Gue tuh penasaran kayak aktivitas war tuh kan ketika war tuh ngapain? Kalau misalnya perang kan oke, kalau kita war kita ke lapangan kita bawa senjata gitu. Gue ntar kita unpack itu ya. Jadi kita balik lagi ke ceritanya dulu. Iya. Lanjut. Iya itu. Sampai mana tadi? Sampai hashtag ya. Hashtagnya itu benar-benar di mana-mana banget. Udah trending satu terus. Wah kita tersulut banget gitu kan. Marah banget. Ya udah kita akhirnya terus connect ke kita punya lagu, bukan kita ya. Enhypen punya lagu namanya Criminal Love. Terus akhirnya kita balas. Tapi bagus dong jadi campaign
Engine Kriminal naikin lagu ini. Iya, betul. Jadi kita tambahin hashtagnya engine_criminal love. Dan jadi Oh keren, jadi PR strategi malah ya. betul, itu emang pinternya engine. Oke. Terus jadi FYI gitu ya, Criminal Love itu adalah salah satu lagu B-side di dalam album namanya Memorabilia gitu. Nah, jadi Memorabilia itu ada title tracknya namanya Fatal Trouble. Nah, si Criminal Love ini itu di fase-fase war itu dia bahkan sampai melebihi angka streamingnya si title tracknya. Padahal dia side B. Iya, padahal dia B-side. Karena lagi di fase itu. Lagi hype. Iya, dan nah itulah saat pertama aku gitu ya, yang tadinya nggak pernah ikut-ikutan fan war, akhirnya ikutan karena di tag sama temen. Jadi di kultur Twitter gitu ya, perfandoman di Twitter itu kayak ada chain, tau nggak? Yang kayak ngetek temennya buat ayo streaming, don't stop the chain. Terus kayak lo harus proof kalau lo streaming gitu. Kalau lo Iya, itu Ada buktinya. ngasih ngirim bukti. Iya. ngirim bukti wajib. Dalam bentuk kayak reply tweet gitu. Iya, Iya. Damn. Militan banget orang-orang ini. iya betul. Kita harus membuktikan. Before we go forward, lu ikutan. Ikutan dong, karena nggak terima. Chain kayak gitu juga. Pernah. Pernah. Dan beneran ngiriman bukti. Bener. Soalnya banyak juga ini sebenarnya jadi ajang promosi kalau habis comeback ya. Betul. Kalau jadi kita kan ada musik chart dan lain-lain lah untuk ke show gitu ya. Jadi angka streaming itu tuh juga jadi salah satu penilaian. Nah, di mana kita harus Sesuai ngasih buktinya. ya, Jadi gue ada gitu ya. support. Dan itu benar-benar dari detik ke misalnya 0001 terus nanti sampai akhir dan itu Ini kayak iya habis benar. gitu. Gila. Oke. Lanjut. Tadi Iya. terakhir kita lagi bahas Dibales, ya yang di counter dengan hashtag baru itu, gitu kan. Ya udah sampai efeknya si B-side jadi yang nomor 1 bahkan gitu, melebihi si title tracknya gitu kan. Dan itu kita ya bangga banget lah. Nah terus di fase-fase itu juga itu si Teume ada postingan lucu Teme. ya. Teme ya. Ada Teme itu ada postingan lucu. Jadi ada salah satu yang itu loh, yang engine 5 orang. Oh, I see. itu di TikTok atau di mana? Twitter. Kita fanbase di Twitter. Oh enggak. Awalnya Oh, sorry, yang ngepost temenya ya, bukan Temenya. treasure-nya ya. Ngepost apa? Ini yang 5 orang. Oh iya. Iya itu. Teme. Jadi pokoknya adalah tweet gitu kan, yang educate your fandom itu gitu kan. Itu kan isinya bukti-bukti semua tuh bahwa engine tuh kriminal gitu kan. Nah terus habis itu dia nambahin juga bukti gitu kan. Oh pokoknya isi tweetnya tuh kayak, oh nih gue juga nih, gue nge-share ke grup angkatan gue. Ada nggak yang kenal Enhypen? Cuma 5 orang dari 100 orang, cuma 5 orang doang yang kenal gitu. Terus jadi engine cuma 5 orang gitu. Dan itu viral banget. Itu diketawain sama engine yang lagi masa-masa kita tuh ngewar tiket Spotify MySound karena kita lagi didatengin Spotify gitu kan. Terus padahal di situ yang ngewar itu ada 100.000 orang. Terus dari mana 5 orang 100.000 yang antri gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak jadi lucu nih. Si tweet itu gitu. Ini banyak tips juga ya. Ini mungkin yang ikut war tuh anak-anak SMA, jas gitu ya. Enggak juga. Enggak juga sih. Kadang yang udah tua-tua juga. Iya, anak kuliah orang kerja ya. Orang kerja. Kenapa berargumen kayak gitu ya? Ya karena nyinggung Karena nyinggung fandom. fandom. Iya, fandom fave-nya. Kita nggak terima. Oke. Iya, Oke. itu ya selain itu. Jadi ya itu kan sambil lagi war konser War tiket. MySound Itu yang Spotify warna hitam kemarin itu ya? iya, hitam merah. Merah ya? Iya. Oke. Terus itu berhentinya jadi gimana? Warnya itu berhentinya gimana? Berhentinya silakan. Berhentinya gimana ya sebenarnya? Oke, kalau ke Eca nggak berhentinya. Sekarang gue pengen tahu PO ke Eca. Iya, coba. Oke. Siapa tadi nama tweetnya Mamang Sajong? Ngomong sajang. Ngomong saja. Momo Sajang. Sajang. Momo Sanajang. Nah, lu Ya, ngomong itulah. saja, Najang. apapun lu, Momo Momo Sajang, Momo iya. Sajong. Lu
lu gua invite ke sini, lu clarif deh kenapa? Dia Lu lagi sakit. Internasional. Internasional dia. sih dia, Oh, international fans. Iya, ya. fans. Oh, ngomong saja, if you hear this, come here, clarify. Tolong ya. Did you make that tweet? Masih tumek kan lo sebenarnya. Oke. Kalau dari aku sebenarnya gue tuh nggak terlalu ngikutin fan war. Maksudnya nggak yang ngikutin banget karena menurut gue itu buang-buang waktu, ya kan? Kita masih banyak apa ya yang bisa kita hype gitu loh, kayak dari MV streaming, terus ya banyak ranking streaming itu lebih produktif bener kayak itu warnya beneran war yang impacting idol gitu. ya. Cuman kadang agak tersulut aja ya kalau misalnya ngelihat kayak udah dikasih bukti-bukti gitu kalau banyak yang emang benar kriminal gitu loh, kriminal gitu. Kalau yang tadi Momo Sanajang itu, gue tuh nggak tahu kenapa setiap ada orang yang nge-head Enhypen itu selalu dibalas lu temek ya, langsung kayak gitu. Padahal emang kebanyakan temek. Iya tapi nggak semua temek. Dan ternyata tuh kadang kita lihat di profilnya dia tuh yang kayak multi fandom atau yang bahkan akun bodong yang nggak tahu itu tuh. Teks dulu tuh. Emang iya. Berdasarkan POV engine ya, banyak kan tumek. Dan itu yang ngajak ribut kita. Mungkin karena time frame April sekarang habis ada problem itu, jadi ya emang lagi war lagi war, wajar bukan wajar apa bahasanya ya, kalau kita ngomongin statistik mah pasti yang lagi saling berperang ya temek gitu. Oh ya, Maksudnya kenapa harus nyenggol kita pas lagi? Nah enggak, masalahnya tuh yang dari POV temen ya, ini sering banget kayak engine tuh benar-benar duluan tuh bilang yang treasure flop lah gitu kan. Terus kadang itu oknum. bahkan kadang lagi ngebahas Gak semua engine ya. Iya, oke, enggak. sorry ya gak semua engine. Tapi maksudnya kadang gini, ada fans yang fansnya Lisa nih atau fansnya siapalah ya, gue nggak mau sebut ini juga takut ya nanti. Masa fans selain fans treasure gitu. Nah dia tuh ngatain Enhypen gitu. Terus dia jawabnya tuh kayak iya si Treasure juga nggak bakal kayak gitu loh Kak. Jadi kenapa? Karena mungkin emang patokan engine itu kalau misalnya dia nggak tercapai, itu kayak dia ngajak iya kok kalau Treasure juga nggak bakal tercapai kayak gitu loh. Oknum. Gitu. Karena emang jadi mungkin karena debutnya Gak baru. semua ya, gak semua engine. Nggak tercapai itu in terms of apa? Misalnya kayak achievement atau Bisa achievement, bisa yang kayak misalnya waktu itu apa ya? Yang panggungnya tuh nggak rame gitu loh. jadi misalnya kayak contoh misalnya temen ngomong engine nggak achieve, terus si engine bilang lu juga bakal achieve gitu. Kalau Treasure temen kayaknya gue nggak pernah ya ngeliat kayak gitu ya. Masa jujur? Kalau gue sih nggak pernah lihat, cuman seringan tuh kayak gitu karena kalau dilihat kan debutnya bareng 2020, terus juga apa ya sama-sama Gen 4, terus Jatuhnya Gen 4 ya? Gen 4, terus jadi kayak saling menjatuhkan kayak kalau Treasure mah flop kayak gitu-gitu. Nah itu tuh sering banget kayak gitu. Dan yang gue lihat kalau fandom lain kayak gituin engine pasti yang ditanya lu Treasure maker ya, kayak lu teme ya gitu. Nah itu tuh selalu. Nah ada apa istilahnya judgement lah. Karena udah sesering itu juga. ya mungkin Dan memang ya proven itu temek. Oke. Terus dari tweet itu kadang orangnya tuh ngelak kayak lu lihat aja profil gue misalnya kayak gitu kan, atau gue bukan kok gitu. Tapi tuh karena dia udah bawa Treasure jadi tuh bikin langsung lah merembet ke yang lain, kayak mulai dari visual, mulai dari lagu, mulai dari pembelian album lah atau digital itulah dan lain-lain kayak gitu. I see. Menarik ya. Gue lagi Sampai bingung Saya nanggepin. bingung, iya. Sampai bingung. Tapi yang Kok bisa gitu? sebenarnya yang sering banget digituin ya kalau misalnya member ya, itu kan kayak tadi kan si Hyunsuk kan dibandingin sama Nikki. Nah itu tuh ada lanjutannya. Jadi ada temen yang bilang gini, kalau mau bandingin sama member Jepang dong. Jadi Treasure itu ada 3 member Jepang. Dan Nikki dari orang Jepang juga. Iya. Nah terus dibandinglah 3 member Jepangnya Treasure sama si Nikki gitu. Gitu sih. Itu pembelaan dari temennya. Iya, pembelaan dari Teme gitu. Oke.
Ini oke, thank you ya Mila dan Echa, gue jadi dapet 10 feature-nya ya tentang war yang gua to some extent agree ya, agak-agak nggak produktif dan malah jadi perang yang mencederai dua belah pihak. Agree? Sebenarnya iya, Iya, kan? sebenarnya iya. Karena kalau gue bilang tadi war yang produktif ya ini debatable ya, tapi war yang produktif maybe yang Echa bilang war dalam konteks tinggi-tinggian angka streaming gitu. Ayo kita secara aktif beli produk-produknya mereka biar menang penjualan album. Iya, seharusnya Teume gitu. Oh iya kita gitu kok. Iya, lebih sibuk kayak gitu. Kita gitu kok. Ya kan guys, kita gitu kan guys. Kenapa sih nyenggol-nyenggol mulu? Oh iya satu lagi yang di itu yang di masalah itu sampai ada engine yang doxing Teme. Jadi kalau kita tuh ada TMSD ya, Treasure Maker Selfie Day. Jadi itu tiap bulan. Jadi Tapi emang itu something yang rutin kalian lakukan. iya itu Rutin. semuanya juga Semua ada. fandom, semua semua fandom fandom ada. Engine juga ada. Kalau engine ENSD, engine selfie, Selka Day, Selka Day ya. Itu ngapain? Bikin postingan, upload postingan cantik kita. cantik dan itu dibandingin disebelahin sama member. Jadi misalnya kalau biasa gua kan Yoshi. Kenapa kalian semua punya second account gitu? Iya. Biar itu buat deposit second Oh account. enggak karena Kalau itu biasanya di Twitter di X. Oh, di X, betul. Dan itu jadi gini, biasanya tuh kita kalau di X itu AVA-nya itu adalah member. Bias kita. Bias kita gitu. Jadi di ENSD itu atau ya Selkade itu adalah momen dimana kita menunjukkan jati diri kita, Ya, muka kita, benar. cantiknya kita. Jadi emang secantik-cantiknya kita lah ditunjukin Ya. bareng Disandingkan bias. Biasanya tuh kita kayak Betul. nge-create gitu kalau Teme ya. Dia nge-create misalnya Yoshi pakai baju warna merah dengan pose gimana. Nah, gue tuh kayak di sebelahnya pakai baju gimana kayak gitu, heeh. Recreate fashion atau pose. Iya, gitu. Nah, itu Ini tuh ada diambil. kreativitas lah ya. Benar. Nah, foto itu tuh diambil sama engine dan itu dijadiin bahan lelucu gitu sama mereka Oknum, pas lagi war itu. Nah, itu yang bikin kita makin. Nah, itu yang muncul juga engine underscore kriminal itu dari situ juga karena itu jatuhnya udah apa ya, bullying ya, cyberbullying ya kayak gitu. Mm-mm. Terus ada lagi yang engine itu nge-tweet bilang jadi dua member Treasure itu orang tuanya ayahnya udah meninggal. Yoshi dari dia debut Membernya. membernya dia Yoshi pas debut dia udah nggak ada ayahnya. Jonghwan itu baru 1 tahun yang lalu lah gitu. Nah di momen itu ada ini yang bikin sedih sih, kayak gue jujur sedih karena dia bawa-bawa orang tua yang udah meninggal. Dia bilang pantesan aja ayah dari 2 member itu udah meninggal karena dia bakal malu sama grup anaknya yang flop kayak gitu kayak Gua nggak itu Bukan engine, benar. bukan engine. Itu Oknum. ada karena kita juga benci kalau ada yang kayak begitu. Kita tahu itu bocil. Itu tuh jahat banget. Itu borderline. Itu udah melewati batas. benar. Jahat banget. Oke. Nah, tapi gue ada satu hal yang menarik ya buat gue ya. Ini kayak satu fenomena gini. Selama ini konteks for Echa dan for Mila ya. Selama journey gue mempelajari tentang budaya-budaya Korea ini ya, I learn a lot of things. Salah satunya yang menurut gue keren itu budaya Norebang ya. Budaya Norebang. You guys like Norebang aja kan? Iya, aku Ya. suka bikin norebang. Suka bikin Norebang. Bikin norebang. Wah, orang itu bikin bareng. Oke. Gitu. Itu menurut gua keren. Mungkin bukan suatu hal yang unik dan baru ya. Kita suka ngumpul tapi gua nggak expect kayak emang jadi sebuah budaya gitu. Berikutnya ada ini yang selfie day apa namanya? Selkade. 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 Jadi gue sering mendengar sebagai orang K-popers ini militan. Gue nggak expect aja semilitan itu gila. Sampai Selkade kalian routinely ikut. Habis itu juga tadi ya yang don't stop the Chain. Don't stop the chain juga kalian beneran sampai ngirimin bukti. Gua salut sih sama kalian. Your level of militancy tinggi. Tapi itu bagus loh, yang chain itu kadang bisa digunakan buat kalau kita donasi. Iya, Benar. Gue agree. Itu militansi ya, ini baik lagi ke topnya, ke militansinya ini bagus when diarahkan ke sesuatu yang bagus sih. Jadinya something yang very positif dong. Iya. Iya. Nggak stop chain donasi itu gimana ceritanya?
donasi terus kan tadi. Iya. Terus kan? Karena donasinya biasanya kita kayak recehan gitu sih, kayak 5.000, 10.000, tapi kayak tiap hari ada. Makanya kayak ya keren banget sih. Menurut gue ya budaya-budaya ini keren. Kita sebenarnya kan jatuhnya konsumen ya. Iya. Kita jatuhnya konsumen dari karya-karya mereka. Benar. And we're being fans of their art lah gitu. Dan menurut gue tercipta budaya-budaya ini juga keren. Make sure aja kita responsible sebagai fansnya. Ya ini jadi hal yang positif gitu. Nah, wrapping things up sih ya guys ya. Oh tadi gue penasaran, ini mungkin singkat aja ya dari Mila sama dari Echa. Ketika war, what ya? Apa yang kalian lakukan ketika war tuh apa? Gue penasaran, dari Echa dulu coba Echa. Lu pernah nggak? Pertanyaan pertama mungkin lu pernah ikut war nggak? Gue tuh nggak pernah yang kayak ikut gitu sih. Tadi gue habis ngecek juga ya di akun gue nggak pernah naikin. Gue gue sampai gue nggak pernah naikin hashtag engine criminal tuh, gue nggak pernah masuk. Aku bukan oknum. Kayaknya bisa berteman. Oke. Terus. Tapi yang lu tahu nih, maybe sesama temen atau maybe fandom lain yang lu tahu temen-temen lu gitu. Mereka kalau misalnya war tuh ngapain sih? Ngapain ya? Maksudnya ngapain tuh? Apakah kayak ini yang what I imagine? Oh gue every now and then nge-refresh Twitter, ngecek hashtag, habis itu wah gue ikutan juga, habis itu misalnya ada yang baru gue taruh di grup, guys masa dia ngomong kayak gini gitu. Habis itu wah anjir parah, coba balas tweet kayak gini supaya nge-craft tweet baru. Habis itu oke, gue cari ini. Mungkin bukan kesalahannya engine tapi kayak dicari celah-celah argumen jelek apa gitu. Iya. Mungkin Jangan so baik, iya. jujur aja. Mungkin iya kayak gitu sih Kak. Ya gitu Pak. Nggak, jadi karena ada hashtag tadi ya, mungkin kita bisa update gitu. Terus naik, biasanya ada gerakan apa ya? Jadi kayak naikin hashtag ini gitu kan. Karena nih buktinya ini. Ya kita mutual di Twitter sih. Biasanya tuh ada yang munculin aja, ini good idea nih. Iya. Iya. Biasanya tuh akun-akun besar ya, Akun gede. akun besar yang followersnya udah besar gitu, dan emang dia dia bisa menggerakkan kayak gitu. Terus kalau gue tipenya emang yang akan nge-share link ke teman-teman gue di grup, karena teman-teman gue yang di grup itu tuh yang males buat nanggepin yang di itu ya, di Twitter ya. Jadi kita tuh kadang yang ngebahasnya di ini aja, di grup temen. Temen real life dekat sesama temen atau emang kayak ada grup komunitas sendiri, kita sesama temen meskipun nggak kenal tapi ada grupnya gitu. Kalau yang komunitas temen yang gede gitu gue nggak masuk. Karena gue punya temen yang circle lebih kecil lah gitu. Nah itu juga ketemunya karena norebang, terus jadi teman deket juga, terus jadi udah jalan-jalan bareng juga, udah nginep bareng juga gitu. Jadi ya orang-orangnya sih itu aja gitu, yang udah terpercaya lah orangnya itu. Tapi kalau misalnya kayak gue nggak tahu ya, maksudnya temen yang lain semoga jangan gitu, tapi yang kayak ngelempar ke grup yang besar terus kita ngegunjing untuk nge-head engine gitu sih, kalau gue enggak gitu. Oke. Nah, pakai itu dari Echa ya. Jadi lebih ke your small circle ya. Iya, lebih ke share link aja buat update dan saling tahu aja gitu ya. Ya, sesuai kemauan kalian ngeresponnya kayak gitu. Iya, cuman kadang ini sih kalau misalnya itu lebih ke gue nge-tweet pencapaian treasure gitu. Misalnya kayak Jadi bukan with hate tapi dengan prestasi. Jadi kayak tadi Niki sama Hyunsuk tuh, jadi Hyunsuk itu kan sebenarnya produser ya. Jadi di Treasure tuh dia banyak bikin lagu, banyak nulis lirik, rapper dan lain-lain. Iya. Jadi di Treasure musiknya juga dia yang beberapa dia yang nge-produce. Iya, dan di Treasure itu ada Hyunsuk, Junkyu, Yoshi, Asahi, Jaehyuk, nanti Suwon. Itu tuh mereka tuh bikin lagu buat mereka sendiri gitu. Haruto juga. Gitu. Interesting. Thanks aja ya. Tadi jadi gue kebayang apa yang dilakukan ketika war. Nah ini gue pengen yang satu lagi dari Mila. Ini kayaknya pelaku war juga.
Ayo Mil, apa yang lu lakukan ketika war? Sebenarnya pelaku war tuh bocil, Kak. Oke. Iya, bukan gue ya sebagai pekerja gitu ya, dan banyak teman-teman gue juga yang kuliah dan kerja gitu ya. Kita kalau misalkan ada fan war itu kita sebenarnya tahu kalau penyebabnya tuh bocil sebenarnya, yang gabut, anak-anak yang mungkin anak-anak SD sekolahan itu kan waktu lowongnya sangat banyak ya. Tapi mereka juga ada yang udah kepapar dan memang jadi fans juga ya? Betul, karena dulu gue juga kan K-popers dari zaman sekolah ya. Oke. Jadi gue pernah ada di fase seperti itu. Waktu sekolah tuh emang waktu lowongnya kita banyak banget. Jadi emang pulang sekolah nge-tweet apa segala macam sampai malam. Nah, itu emang kayak apa ya? Ada energi gitu buat ngerespon-respon fan war. Oke. Nah, kalau kita yang udah kuliah, udah kerja, itu biasanya apa sih? Akhirnya some of them itu traumatik sih. Oke. Maksudnya kayak membekas gitu di kita, dan akhirnya kita kayak trauma gitu untuk buka Twitter karena hal seperti itu gitu. Dan itu sebenarnya banyak terjadi di teman-teman gue juga yang engine gitu ya. Itu banyak yang Traumatiknya apakah aduh ada war lagi atau gimana sih? iya, Oh gitu. iya. Aduh, war lagi, Aduh, capek gue. emosi apa, gitu. Duh, toxic banget nih gitu kan. Karena kita sebagai yang udah, ya bukan maksudnya ngomong lebih dewasa atau gimana ya, tapi ya kita Suhu. iya lebih sibuk lah, kayak udahlah ngapain sih, ini perkara remeh gitu loh, ngapain sih ada energi banget gitu kan. Itu kayak apalagi Iya. Benar. ada. Makanya dari kalian lebih jadi responnya traumatik tuh as in anjir nih ada apa lagi? Apalagi sih gitu. Terus akhirnya kita kayak tikornya di mana gitu. Kadang kepo juga kalau misal tikor tuh titik koordinat. Oke. Awal mulanya tuh kayak yang tadi dance Iya. challenge-nya Niki ya bla bla gitu. Itu kayak dicari tahu. Ini new glossary Tikor. Tikor. Oh, Tikor ini di mana? akar masalahnya mana? Betul. Linknya mana gitu. Link utamanya mana? Oh, itu yang bikin gue kayak kira gue fan war tuh terpecah belah aja, rame-rame aja. Iya, terpecah belah juga. Enggak, itu kan setelah terjadi warnya. Iya. Betul. Gue agak amazed kalian tahu exactly si Momong Sajang. Iya. Ya itulah si Momong Sajang Iya. itu dia tikornya ya. Iya. Ada istilah. Dari salah satu fan war. Iya. Ada macam-macam fan war Fan war, lainnya gitu. Dan itu terjadi di berbagai fandom lainnya juga. Jadi kan tadi Benar. kalian responnya traumatik, habis itu inilah mana tikornya gitu. Gua Bahkan- nggak tahu apa masalahnya gitu ya. Iya, ada yang begitu. Kalau ada energi lebih, dia nyari tikornya di mana. Dan itu biasanya nyarinya itu dia bukan nyari sendiri, kadang minta bisikin di DM. Oke. Ya kan? Setuju. Karena sensitif. Iya, Kalau iya, kita kalau kita nge-share gitu. nge-share di publik gitu. Karena kan Apalagi- kelihatan ya, iya. kalau misalnya saling reply itu Apa yang kelihatan. nge-share nih? Iya, iya. Jadi kita kayak bisikin dong di Ya, DM, bisikin dong. Bahasanya tuh bisikin dong ya. Sama ya ternyata ya. Sama. Bisikin dong. Ya Gitu. ampun. Itu satu. Kalau misalkan ada energi lebih, mereka cari tahu. Nah, kalau yang bener-bener udah traumatik banget, mereka langsung keluar. Mereka main Instagram sama TikTok aja. Udah fokusnya ke yang suka aja. Ya. Iya, karena gimana ya? Maksudnya kan kita ngefans itu atau fangirling itu kan buat bikin kita happy ya. Terus kenapa malah jadi marah-marah, malah jadi lelah, malah jadi capek, malah jadi drain energi gitu. Terus Oke. ya buat apa? Buat apa tujuannya? Oke. Itu sih. Oke, gue kebayang, tapi gue belum kebayang 100%. Gue kebayang dari POV kalian yang kalau gue kalian udah generasi-generasi yang lebih senior lah ya, yang udah nggak lebih banyak energinya untuk ayo Setuju. kita bela sampai mati. Waduh. Apa namanya? Mungkin kalian bela sampai mati juga sebenarnya. Tapi untuk hal-hal yang lebih Matters lah. matters, Oh, ya. lebih selektif kali ya. Betul. Yang gue belum fully kebayang adalah ini tadi kalau klaimnya Mila kan sebenarnya ini orang tuh bocil-bocil gitu. Bocil-bocil ini gue penasaran lu pada kalau misalnya mungkin lu pada diterima dibilang bocil ya. You come here, I want to know kayak ngapain sih kalau misalnya war gitu ya. Oke. Thank you Mila dan Echa. Maybe one last thing ya. Gue mau Mila coba lu sampaikan. Ini kan tadi gini. Kalau ada satu hal yang sama yang kalian sampaikan adalah ini sebenarnya oknum, ya kan? Sebenarnya oknum yang menciptakan keributan ini sampai jadi besar, sampai jadi saling melukai. Tapi sebenarnya kalian juga si Enhypen dan si Treasure-nya sama-sama Baik-baik temenan. Benar. Dan juga maybe sesama engine dan temennya juga
banyak yang temenan juga gitu. Ada yang engine Teume juga. Iya iya. Ada yang Mulvannya Mulvan ya. engine dan Tome gitu. Teme, Gil. Ya, Teme. Teme. sampai akhir masih salah. Cari gitu. Nah, gue mau milah, coba lu kasih closing remarks tertuju kepada oknum engine. Nanti buat Eca, lu kasih remarks tertuju untuk oknum dari Teme. Mulai dari milah dulu. Ya, tolong ya, engine bocil. Ini dari engine dewasa dan senior. Tolong dengarkan baik-baik. Spesifik lu, engine bocil. Perjalanan kalian masih panjang. Jadi tolong kalau misalnya ada waktu luang, lebih baik kalian luangkan energi kalian tuh untuk nge-hype aja. Nge-hype comebacknya, nge-hype streaming, itu lebih baik dibandingkan untuk ramein engagement gitu kan dari oknum-oknum seperti tadi gitu. Terus apalagi ya? Ya harus bisa membedakan ya mana yang oknum, mana ini lebih ke general mungkin ya. Harus membedakan, harus pinter dalam membedakan mana yang oknum, mana yang fans beneran. Gitu. Karena terkadang kita tersulut karena kita ya udah keikut aja gitu sama yang lain tanpa kita cross check dulu. Kita karena ngelihat temen kita ngewar gitu kan, akhirnya kita keikut gitu. Padahal sebenarnya kita bisa jadi orang yang kritis gitu kan. Oh iya, ngapain sih ikut-ikutan? Ini tikornya di mana sih? Ini apa sih gitu. Bisa lebih teliti lagi dan lebih wise lagi lah dalam bersikap gitu. Karena ya aku pernah ada di posisi kalian dulu waktu sekolah. Berarti udah Iya. jadi udah fan war sejak dini ya? Enggak. Fan war sejak dini. Enggak. Maksudnya aku tahu kalian membela sebegitunya karena kalian juga punya energi yang lebih untuk mencintai idol kalian, gitu kan? Karena Bener gitu. iya, I've been there gitu. Jadi informasi, semakin banyak informasi yang kalian terima terkait idol kalian, semakin besar juga cinta kalian untuk membela idol kalian. Tapi jangan sampai itu melukai fandom lain, gitu. Karena percayalah di zaman dulu, di zaman Gen 2 ya, Gen 2, Zaman Gen dulu 3. kayak zaman Majapahit kah? Iya. Di zaman-zaman dulu itu kita support semuanya, support semua boy band, boy group dan girl group gitu ya. Kayak ada Infinite, ada M-Black, ada Super Junior, ada SNSD, itu semua kita support gitu. Nah, kenapa kita nggak bawa culture tersebut ke Gen 4, Gen 5 dan seterusnya juga gitu. Jadi kita saling support aja. Jangan sampai ada kubu-kubu lah di antara kita gitu. Thank you, Mila. Engine bocil. Dengarkan kata seniormu nih. Next, Eca for Teme. Teme, oke. Oknum Teme lah. Oknum Teme. Jadi untuk oknum-oknum Teme yang suka nanggepin fan war atau bahkan memulai fan war duluan gitu ya. Mungkin kalian bisa save energi itu untuk streaming, sama sih ya. Untuk streaming, untuk ya banyak hal yang masih bisa dilakukan gitu ya. Terus ini banyak banget yang Teme engine tuh juga banyak ya. Jadi orang yang suka Teme sama engine tuh banyak. Jadi ayolah kita bersatu aja gitu ya. bareng. Jujur ini FYI ya kak ya, gue tuh udah booking tempat buat norebang bikin Teme engine Kapan? sebelum war ya bulan April itu. Ya ampun. Jadi- Banget tuh. Iya jadi tuh gue kan suka bikin norebang kan gitu. Terus kayaknya nih Teme engine ini udah dari lama sebenarnya pengen banget karena teman-teman gue banyak juga yang engine gitu. Udah gue booking tempatnya, udah di lock gitu. Iya udah di lock gitu ya. Terus tiba-tiba seminggu kemudian ini warnya sangat-sangat panas gitu, sangat panas. Jadi akhirnya gue cancel. Jadi berantem. Iya kayak Berantem gitu ya. justru terus malah pada bilang sediain review ya kak gitu ya buat mereka gitu sih sebenarnya. Kalau di langsung itu tuh kita nggak berantem sih. Kalau langsung kita cuman kayak adu bacot aja ya ibaratnya di Twitter, di TikTok dan lain-lain gitu. Jadi daripada menghabiskan waktu untuk itu, mending kita fokus sama idol kita masing-masing. Terus ya udahlah stop ya gitu. Ya, Udahlah norebang stop, aja norebang bareng. aja Yuk, kita. lanjut part 2, Part jadiin dua. aja gimana? Jadiin ya, Uh-uh. jadiin. Yang mau
Mungkin ya. Temen Jin siapa yang mau boleh Siapa yang mau? Nih Boleh. yang tadi yang nggak jadi April Iya. kan. Kita jadikan ini apa namanya? Rekonsiliasi. Oh, takut. Kebetulan Treasure kan mau comeback, jadi ada lagu baru ya kan. And Hypen juga habis comeback. Habis comeback, Ah. jadi kita bisa merayakan gitu ya. Bisa lagu baru. This is interesting. Pastinya kalau ada informasi lebih lanjut kita kabarin lagi ya. Gak janji, tapi menarik. Ini yang awalnya ring tinju malah jadi apa? Jadi altar pernikahan. Tapi jujur Treasure sama Enhypen itu temenan loh. Temenan. Saling ya. support mereka. Saling support, heeh. Senasib seperjuangan. Yes, Eca, Mila, thank you so much. Thank you kayaknya juga. kalau ada take yang sangat penting dari sini adalah kayaknya kita kalau fans tuh yang justru produktif buat apa istilahnya idol kita juga ya, buat idol kita juga gitu. So teman-teman semua, thank you so much for tuning in. Kalian nih kalau ada fan war berikutnya ya, please let us know ada fan war apa lagi yang layak diulik, dan kalau kalian mau datang ke sini ke kursi panas ini, Kita tahu Army EXO. Army dan EXO. Iya. EXO. Dan EXO fansnya. EXO-L itu apa? EXO-L nama Fansnya fans. EXO. Oh, nama fansnya EXO. Army fans BTS. Oke. Maybe next time. Itu kayak senior kita ya. Iya, senior. Jadi yang dia ARMY itu biasanya tuh dia bakalan jadi engine. Oke. Dan kalau yang dia EXO-L dia tuh jadi teme, heeh. Army. Kok kalian jadi kayak Naruto dan Sasuke kayak gini generational enemy gitu ya. Iya. Oke. EXO dan ARMY ya. Ya, EXO dan EXO, Maybe next EXO. time. Thank you everyone, dan let us know kalau kalian tertarik datang ke sini, nanti kita sediain nih, beneran kan gue bilang apa, kita beneran adain dan diskusikan, tapi tidak bertengkar, tidak bertinju. Malah kita jadi mau menikah. Berdendang bersama. Berdendang bersama. Iya. Okay, thanks everyone. See you next time on next episode of This Culture. Bye bye. Bye.